Semua, kembali lagi bersama saya Calvin. Hari ini saya akan membahas Liga Italia. Untuk Liga Italia ini saya akan bahas pekan ketiga dan keempat. Kenapa kok langsung 2 pekan? Jadi sebenarnya saya mau membahas pekan ketiga dulu, yaitu pertandingan lawan Juventus lawan Roma. Tapi saya tidak tahu bahwa Liga Italia juga sudah dimulai lagi hari ini. Jadi ada cuma istirahat 3 hari, kemudian mulainya kemarin Rabu. Jadi pekan ketiganya Sabtu mulainya, kemudian pekan keempatnya itu mulai hari Rabu. Jadi jadinya cepat. Jadi pas aku bikin video ini ternyata Liga Italia sudah mulai pekan selanjutnya. Jadi saya membahas 2 pekan. Ini nggak spesial karena saya secara spesifik hanya membahas 2 tim, yaitu Juventus sama Roma. Jadi saya akan bahas Juventus lawan Roma dulu di pekan ketiga. Jadi mereka ini kalau di pertandingan itu temponya lambat sih emang ya. Liga Italia ciri khasnya sekarang temponya pelan, tapi kayak mereka itu kayak bingung gitu loh mau nyerang gimana. Jadi kebanyakan muter-muter di tengah, maksudnya bolanya itu sirkulasinya lambat dan kebanyakan kepotong di penalti, kepotong jadi nggak banyak peluang juga, walaupun pasti nggak banyak peluang bagus, walaupun Juventus kalau nggak salah melakukan 14 shot dengan Roma 8 shot. Tapi on targetnya lebih banyak Roma malahan. Dengan Juventus 3, Roma 4. Jadi Roma lebih efektif. Tapi Juventus mencetak gol duluan lewat Dusan Vlahovic. Itu pun dari free kick sih. Jadi dari tendangan bebas. Jadi finishingnya pemain Juventus ini masih perlu dibenerin lagi. Sebenarnya mereka bisa cetak 2 gol. Tapi gol keduanya lewat Locatelli. Itu dianulir wasit. Kalau nggak salah karena offside gitu. Jadi ya golnya ya satunya gol ya lewat dari free kick itu tendangan bebas, dan tendangan bebasnya Dusan Vlahovic emang bagus sih. Tapi kemudian di babak kedua Roma mulai membalas setelah mereka beberapa kali menyerang, akhirnya mereka dapat gol. Pertama itu lewat kerjasama antara 2 pemain, yaitu pertama dari Paulo Dybala, itu asisnya keren. Jadi asisnya itu kayak volley di udara gitu. Dengan volley di udara dia mantulkan bola, Paulo Dybala ini kemudian bolanya itu disundul sama Tammy Abraham dan gol. Itu kombinasi antara 2 penyerang ini ya cukup kompak gitu. Ini sampai babak akhir ada gol tambahan ya. Kalau bagi saya pribadi sini membosankan. Dengan sirkulasi lambat gini membosankan. Apalagi Roma kan lebih ke bertahan. Nah, berarti bosan sih lihat tandingan ini. Padahal ini harusnya big match yang seru. Tapi ya terakhirnya kurang seru, sayang. Ya, habis itu lanjut ke pekan keempat. Pekan keempat ini sayangnya saya nggak ada yang lihat full, tapi saya sempat lihat Juventus dan Roma main. Jadi Roma ini saya sempat lihat ya sama cuplikannya sih, karena ketinggalan waktu itu. Menang 3-0 lawan Monza. Monza itu tim promosi, jadi ya wajar menang. Tapi yang bagus Paulo Dybala ini mulai menunjukkan ketajamannya gitu loh, lewat 2 golnya. Terutama gol pertama itu keren banget. Gol pertama itu dari Tammy Abraham, umpan. Dia larinya itu sangat cepat. Dia tuh ninggalin 2-3 defender Monza. Jadi dia lari, kejar bola, tendang gol. Itu ke sisi kanan, itu luar biasa golnya. Itu gol counter yang sangat bagus. Kemudian gol kedua itu juga kerjasama antara 2 penyerang. Jadi penyerang Roma ini betul-betul kompak. Dan yang cetak gol Dybala lagi, yang ketiga aku lupa, mungkin 3 Tammy Abraham ya kalau nggak salah, aku lupa. Menang 3-0 pokoknya lawan Monza, Dybala cetak 2 gol. Ya ini yang bagus di Roma itu terutama sekarang penyerangnya sih. Kalau sebelum kan lebih ke defender dan tengahnya, sekarang penyerang yang bagus. Apalagi tambah Dybala. Sebenarnya dulu Tammy Abraham tuh sih, maksudnya lebih dulu kan masih cuma Tammy Abraham kan, dan Tammy Abraham. Sekarang setelah Tammy Abraham punya Paulo Dybala, jadi sudah punya 2 striker yang bagus gitu. Walaupun si Dybala ini lebih ke winger ya, tapi mereka sudah cukup bagus itu. Untuk Juventus menang 2-0 juga lawan Spezia. Spezia ini juga kalau nggak salah tim promosi, tim papan bawah lah istilahnya, papan bawah kalau nggak salah. Jadi mereka cetak gol lagi pertama, sama lagi Dusan Vlahovic lagi, dan tendangan bebas lagi. Dan sejadinya itu mereka beberapa peluang, tapi kayak mereka itu kayak masih agak kurang kreatif. Jadi
kan karena Angel Di Maria cedera masih. Jadi oh ya, Angel Di Maria di pekan ketiga juga masih belum main karena cedera, pekan keempat ini masih belum main juga. Jadi kelihatan, maksudnya tanpa gelandang kreatif Juventus susah. Taktiknya ya muter-muter bola gitu. Jadi di kotak penalti balik lagi, kotak penalti balik lagi, umpan ke belakang. Ya susah. Tapi di menit akhir mereka dapat gol lagi lewat golnya si siapa itu? Namanya itu aku lupa. Oh, Milik. Milik ini penyerang baru Juventus. Jadi baru dibeli dari Marseille. Dulu pernah main di Napoli juga. Aku ingatnya pas dia main di Napoli itu cukup bagus. Caranya cukup bagus. Jadi aku harap dia setidaknya mungkin sama Dusan Vlahovic jadi apa ya, dua top striker, itu top lah. Mungkin kalau aku pelatihnya mungkin aku main dua striker ini. Soalnya si Milik kan juga sudah lama main di Italia, jadi sudah tahu lah permainan Italia kayak gimana. Jadi semoga dia bisa cepat beradaptasi gitu. Walaupun dia di Juventus masih debutan ya. Gitu sih. Ya sudah itu aja pembahasan Liga Italia ini. Terima kasih sudah menonton.